Bener-bener keringkan spons tersebut, masukkan ke sebuah baskom air, itu air sebaskom bisa habis sama spons. Si anak merekam Mas semua, merekam semua. Anak itu ketika diturunkan sama Allah, itu fitrahnya sudah lengkap untuk menerima semua ilmu Al-Quran. Saya kembalikan ke situ dulu. Ketika Allah menurunkan ruhnya ke dalam rahim ibunya, kan ditanya, alastu birobikum, begitu ya. Sudah fahamkah engkau wahai ruh, aku tuh Rabbmu, paham ya Rabb. Turunlah ke dalam rahim ibunya. Semenjak keluar dari rahim ibunya, ketika kata pertama yang dia dengar Allah, kata pertama yang dia dengar Rasulullah, sabda-sabda yang didengar dari dia kecil sampai si anak besar dari Allah dan Rasulnya, kebayang nggak manusia seperti apa si anak ini ketika dia sudah 8 tahun? Dia sering mendengar bahwa kalau Rasulullah tuh senyum, kayak Rasulullah dong senyum. Siapa sih Pak Rasulullah? Rasulullah tuh ini loh. Diceritain terus ya. Karena anak ini menyerap Mas, kayak sponge. Bener-bener keringkan spons tersebut, masukkan ke sebuah baskom air, itu air sebaskom bisa habis sama sponge. Sponge yang udah dikeringkan, di squeeze gitu, simpan di air. Anak tuh seperti itu. Bener-bener Allah telah meringankan tugas kita sebagai orang tua dengan penjagaan Allah yang luar biasa. Kita tuh tinggal menjadi orang tua terbaik. Udah, bener-bener gak ada lagi yang lain, orang tua terbaik. Terus kalau masalah ilmunya, misalnya apa yang harus ajarkan. Bahkan ketika kita lihat surat Luqman, inget nggak? Ya bunayya la tusyrik billah. Udah gitu loh. Bener-bener tok, ngerti gak Mas? Kayak misalnya kayak la tusyrik billah. Terus nanti gimana secara prakteknya? Itu yang kadang kita lupa. Allah itu benar-benar menuntun siapapun yang Allah mau. Allah itu memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah mau. Maka kita sebagai orang tuanya kadang suka lupa untuk menarik rahmat Allah, menjadi orang tua terbaik. Ini yang kadang-kadang Mas kita apa ya, lupa loh bahwa tugas kita tuh bukan hanya mendidik dulu yang pertama, tapi menjadi orang tua terbaik yang menjadi uswah. Konsepnya konsep Rasulullah SAW kan, Rasulullah diturunkan menjadi uswatun hasanah sebagai contoh. Itu Mas, kalau kita memperlihatkan dari anak kita kecil bagaimana kita lembut ke istri, kalau ayah ya, lembut ke tetangga, tahu nama tetangga, fayakul khairon auliyasmut, ingat kan hadis itu ya gitu, bicara baik atau diam, terus baik kepada tetangga, baik kepada ketika menerima tamu. Itu anak, ketika anak ini umur 4, dia akan memiliki akhlak yang luar biasa. Si anak pun akan bisa meregulasi emosinya karena dia sering lihat ayahnya. Ayahku tidak meledak-ledak, ayahku sering mengaknowledge istrinya, which is ibuku gitu ya. Ayahku kalau ngomong ke yang lebih tua sopan, tegas, tapi ayahku kalau aku kasar sama ibu, ayahku melotot. Si anak merekam Mas semua, merekam semua itu. Jadi kita tinggal jadi orang tua yang baik, uswah yang baik, insya Allah sisanya kembalikan kepada Allah. Itu Allah akan tuntun si anak menjadi anak-anak terbaik. Dan kita juga harus ingat ya, sebaik-baiknya anak kita nanti tumbuh, kan Allah juga yang akan kasih ujian. Silakan lihat di surat Al-Ankabut ayat 1 gitu, 2, udah pasti Allah kasih ujian juga gitu untuk si anak. Jadi sejatinya kita tuh sampai balik menyiapkan si anak untuk menerima ujiannya setelah dia balik. Ya kan? Bener nggak? Pasti kena. Coba teman-teman lihat di surat Al-Baqarah 155 gitu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Itu sering banget saya capein. Wa naqsi minal amwal wal anfusi was thamarat. Jadi seorang manusia ketika sudah baliknya akan diuji ketakutan, kesedikitan harta, dengan buah-buahan, dengan kehilangan jiwa. Sehingga tugas kita bukan memastikan si anak kita nanti kayak jadi perfect ya, tapi ketika balik, nah, lihat ayah gitu loh, lihat ayah, pelajari tentang Rasulullah, nanti kamu ketika balik akan siap menerima ujian-ujian. Maka tadi 3 pertanyaan yang tadi Mas Ivan itu sudah mewakili ujian-ujian. Bagaimana kalau punten ya, misalnya kayak ayahnya berpisah, hak asuhnya berbeda, itu kan ujian si anak, ujian si anak. Ketika dia balik dengan dulunya sudah dikasih ilmu yang luar biasa, baik sama ayah biologis atau ideologis ya, ini anak siap ketemu ujian apapun itu. Ujian pengasuhan nih, beda pengasuhan, dia akan tahu, oh aku, ayah ibuku berpisah gitu, aku harus jadi lebih mandiri. Itu anak luar biasa sekali. Jadi kadang kita yang kerepotan gimana ya cara parenting yang baik, padahal cara parenting yang baik itu adalah judulnya aja parenting, berarti yang harus berubah parentnya. Nggak ada ilmu childrening, merubah anak tuh nggak bisa Mas.
Itu masalahnya, itu kita kadang-kadang pengen merubah anak, padahal merubah anak nggak bisa gitu kan. Surat Al-Ghasyiyah kan jelas ya, fadzakir innama anta mudzakir ya Muhammad gitu. Engkau saja hanya bisa mengingatkan gitu, menyampaikan kalam-kalamku kata Allah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja ditunjuk sebagai pengingat. Apalagi kita bapak-bapak normal biasa awam begini, kita cuma bisa menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Dan parenting it's about to be a perfect parents for the kids. Nanti kalau kita sudah jadi the perfect parents, wallahi demi Allah semuanya akan terlihat lebih mudah karena si anak tuh nyontoh terus.